Tanggal 10 Agustus tahun 1945, terdengar berita yang menggemparkan seluruh dunia, yakni menyerahnya Jepang kepada sekutu. Berita ini dirahasiakan oleh pemerintah militer Jepang. Namun, berita ini berhasil terdengar oleh tokoh pemuda, yakni Sultan Syahrir, melalui siaran radio luar negeri. Atom bomb number 2 is filmed from a super fortress many miles away. Beneath that sinister pall of smoke, the world's most destructive force has been unleashed, with what results we know only too well. Pak, ada Bung Sultan. Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang sudah kalah. Sultan Syahrir dan M. Hatta menyampaikan kepada Soekarno bahwa Hiroshima dan Nagasaki dibom. Mereka pun berdebat. Kita harus proklamirkan kemerdekaan ini sekarang, Bung, tanpa tepuk tangan dari Jepang. Kita harus buktikan pada dunia bahwa Indonesia bukan buatan dari Jepang. Saya harus membicarakan ini pada Laksamana. Untuk apa lagi? Nippon masih bisa menyerang kita, Syahrir. Nippon sudah kalah. Mereka masih bisa menyerang kita. Cukup, tidak ada gunanya beradu masing-masing. Yang terpenting kita harus menjaga situasi agar tidak kacau, agar tidak ada pertumpahan darah. Hidup yang tidak dipertahankan tidak perlu dibenarkan, Bung. Sukarni, Wikana, dan Chairul meminta Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan pada malam hari. Bung, kita harus memproklamirkan kemerdekaan itu. Benar, Bung, malam ini juga. Kalian ini apa-apaan? Malam-malam begini meminta memproklamasikan kemerdekaan. Kami sudah pikirkan matang-matang, Bung. Kekuatan kalian ini tidak sebanding dengan mereka. Ada apa ini? Ada apa? Kami sedang mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Betul, Bung, segera. Tidak. Mengapa Bung takut dengan Nippon itu? Tidak takut, tapi kita tidak mau gegabah. Karena ketidakpuasan golongan muda atas keputusan Soekarno, para golongan muda berkumpul kembali di asrama Baperpri, Jalan Cikini, nomor 71. Para golongan muda membuat keputusan untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka membuat siasat dengan membuat dua kelompok. Kecil mereka membuat keributan dan seolah-olah akan terjadi penyerangan di Jakarta. Apa-apaan ini? Bung, harus ikut kami. Warga yang menyaksikan melaporkan kepada Sultan Syahrir bahwa para golongan muda menculik Soekarno-Hatta. Permisi, Bung Syahrir. Ada apa? Mereka menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah kalian bertindak brutal dan gegabah, kalian pikir aku akan mendukung perbuatan kalian? Tapi gerakan kita sudah mendapatkan dukungan dari Peta, Bung. Seorang, dua orang, bahkan tiga orang Syahrir sekalipun tidak dapat meyakinkan mereka bahwa mereka kembali. Pagi harinya Ahmad Subarjo yang mengetahui Soekarno, Hatta tidak ada di rumah langsung menjemput mereka untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung, mau apa? Bukan urusanmu. Mau apa kamu? Mau bunuh saya? Bagaimana keadaan di sana? Tidak ada apa-apa, Bung. Di sana tidak ada polisi apapun. Berarti kita telah membuang satu hari dengan sia-sia. Ada satu hal penting. Radio menyatakan Nippon telah habis. Nippon telah memberikan kuasanya kepada sekutu. Nippon sudah habis. Kita harus bertindak sekarang. Mereka kembali ke Jakarta dan menagih janji kepada Jepang. Tetapi Jepang tidak menepati janjinya, karena Jepang telah kalah dari sekutu. Karena Laksamana Maeda memiliki pendirian bahwa seorang samurai harus menepati janjinya. Akhirnya ia menjadikan rumahnya sebagai tempat penyusunan teks proklamasi. Atasan, saya akan tunjukkan janji seorang samurai. Bangsa Indonesia tidak perlu repot-repot mencari kami, silakan. Kita tidak membawa teks proklamasi yang waktu itu kita tulis.
Tata bahasa bunga yang paling bagus. Tapi Bung yang menuliskan. Baiklah. Bersama BM Diah, Sayuti Malik mengetik teks proklamasi di ruang bawah tanah Laksamana Maida. Ketika proses pengetikan teks proklamasi terdapat perubahan penulisan yang akhirnya menghasilkan teks proklamasi sampai sekarang. Soekarni memberi laporan kepada Sultan Syahrir bahwa teks proklamasi siap dibacakan pada tanggal 17 Agustus. Permisi, silakan duduk. Lapor naskah proklamasi akan dibacakan jam 10 pagi. Tanggal berapa ini? 17, Bung. Bantu sebarkan berita ini. Siap. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.